Hello Teknolovers! Baru-baru ini nama Sherda Ucok hangat diperbincangkan lantaran beredarnya video di sosial media yang diduga dalam potongan video tersebut sosok yang diduga Sherda Ucok Tigor Simbolon ingin membantu mencari pembunuh Brigadir J. Diketahui video tersebut menyebar melalui beberapa akun TikTok. Wah, kenapa bisa ya? Siapa sih sosok Sherda Ucok ini? Apa nggak takut tuh sama Ferdy Sambo? Mari kita bongkar Sherda Ucok versus Ferdy Sambo berikut ini. Sherda Ucok. Dari video yang tersebar tersebut, pihak TNI AD pun langsung bergerak dan akan melakukan penelusuran demi meminta pertanggungjawaban dari si pengunggah video. Dilansir dari tina.mil, saat ini TNI AD telah bekerja sama dengan pihak polisi dan lembaga terkait lainnya untuk menelusuri dan meminta pertanggungjawaban atas beredarnya video di akun TikTok tersebut. Demikianlah pernyataan Brigjen TNI Tatang Subarna Senin 8 Agustus 2022. Dan kalau dicari lagi video itu di TikTok sepertinya sudah terhapus. Tapi nih Teknolovers, pasca beredarnya video tersebut, banyak yang berasumsi dan bertanya-tanya apakah ada sosok yang ingin mengadu domba antara TNI dan Polri lewat kasus Brigadir J. Lantas siapa Sherda Ucok ini? Sherda Ucok merupakan mantan anggota Kopassus yang terkenal dengan kasus pembunuhan narapidana di Lembaga Permasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan Lapas Kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada 2013 silam. Sementara siapa sih yang tidak mengenal sosok Ferdy Sambo? Ia adalah sosok yang terlibat dalam misteri kematian Brigadir J. Peristiwa tersebut sempat menghebohkan tanah air pada Juli 2022 lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J. Namun hingga kini motif Ferdy Sambo di kasus tersebut masih jadi misteri. Kronologi kasus Brigadir J dan update perjalanan kasusnya. Dilansir dari Kompas.com dalam keterangan tertulisnya, Baradae mengakui dirinya menembak Brigadir J. Keterangannya itu dilengkapi dengan cap jempol Eliezer di atas materai. Adapun dalam kasus ini, polisi mengungkapkan bahwa Baradae menembak Brigadir J karena menerima perintah langsung dari atasannya, yaitu Irjen Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Setelah memerintahkan Eliezer menembak Yosua, Sambo menembakkan pistol ke dinding-dinding rumahnya untuk membuat kesan supaya seolah-olah terjadinya tembak-menembak. Diketahui pistol yang digunakan untuk menembak ke dinding tersebut adalah milik Brigadir J. Dalam kasus kematian Brigadir J ini, Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ya, walaupun banyak melewati berbagai drama yang panjang, jika difilmkan mungkin sudah berseason-season kali ya. Adapun kasus kematian Brigadir J pertama kali diungkap pihak kepolisian pada Senin 11 Juli 2022. Polisi mengungkap bahwa Brigadir J merupakan personil Bareskrim Polri yang diperbantukan di Divisi Propam sebagai supir Ferdy Sambo. Sementara Baradae adalah anggota Brimob yang diperuntukkan sebagai asisten pengawal Ferdy Sambo. Awalnya, polisi menyebutkan bahwa Brigadir J tewas akibat terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Polisi menyebut peristiwa ini akarnya bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Sebelum ini, polisi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Baradae dan Bribka RR. Baradae pun ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022 oleh polisi dan disebut berperan dalam melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Kemudian pada Minggu tepatnya 7 Agustus 2022, ajudan Ferdy Sambo yaitu Bribka Riki Rizal juga ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan ia berperan membantu sekaligus menyaksikan penembakan tragis tersebut. Bersamaan dengan penetapan tersangka Sambo, ditetapkan pula KM sebagai tersangka yang berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Dilansir dari Kompas.com, keempat tersangka disangkakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Dan saat ini kasus tersebut telah memasuki babak baru, yakni meja persidangan yang sudah dimulai sejak tanggal 7 November 2022 lalu.
Lalu, yang terbaru pada 3 Januari 2023 kemarin, agenda sidang menghadirkan saksi ahli dari pihak Ferdy Sambo, yakni seorang guru besar dari Universitas Hasanuddin Makassar bernama Profesor Dr. H.M. Said Karim SH.M.H. M.Si. CLA, yang akan meringankan pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kronologi lapas Cebongan Double Attack. Nah, tidak kalah menghebohkan dan menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia, di mana Serda Ucok ini pernah melakukan aksi balas dendam atas kematian salah seorang sahabat dekatnya. Penasaran kronologinya? Peristiwa tersebut berawal dari kasus pengeroyokan yang menyebabkan prajurit Serka yang bernama Heru Santoso tewas. Pelaku dari pengeroyokan tersebut diketahui adalah sindikat preman yang kerap meresahkan masyarakat Yogyakarta saat itu. Tak hanya itu saja, sehari kemudian seorang anggota Kodim yang juga mantan anggota Kopassus bernama Sertus Riono juga ditemukan tewas karena dibacok dan diduga pelakunya adalah kelompok yang sama. Hubungan antara Serda Ucok dengan Sertus Riono memang terbilang sangat dekat karena mereka berdua sempat menempuh pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Setelah mendengar kabar terkait kematian rekannya, Serda Ucok dan temannya segera mengunjungi lapas Cebongan di tengah malam. Dengan bersenjatakan AK-47, kemudian 2 pucuk replika AK-47, serta sebuah pistol. Pasukan ini masuk ke dalam lapas dan mengaku sebagai Polda DIY. Berasa lagi syuting film laga nggak sih? Meskipun agak merinding gimana gitu. Serda Ucok masuk ke dalam A5, sedangkan temannya yaitu Serda Sugeng dan Koptu Kodik yang melakukan pengawasan dari luar. Disinilah Ucok menembakkan peluru pada pelaku pembunuhan temannya, yaitu Serka Heru dan Sertus Riono. Ya, aksi balas dendam ini yang dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada 2013 lalu membuat heboh publik. Ini sih namanya darah harus dibayar dengan darah. Korban dari penembakan yang dilakukan oleh Serda Ucok bernama Yohanes Huan Manbait, Gamaliel Yermianto Rohiriwu, Adrianus Chandra Galaja, dan Hendrik Benyamin Sahetapi Angel alias Deki. Tak perlu lama-lama, dalam kasus ini Serda Ucok divonis 11 tahun penjara karena dia terbukti melakukan pembunuhan tersebut. Tak hanya Serda Ucok yang divonis bersalah, rekan Serda Ucok yang juga ikut dalam pembunuhan berencana tersebut, yaitu Serda Sugeng dikenai hukuman 8 tahun penjara dan juga mendapat hukuman tambahan, di mana ia dipecat dan dikenai biaya persidangan. Sedangkan untuk Koptu Kodik dikenai 6 tahun penjara, serta ia juga dipecat dan dikenai biaya persidangan. Kabar dan kondisi Serda Ucok. Lama tak terdengar kabarnya, pasca beredarnya video yang akan mencari Ferdy Sambo. Banyak netizen yang penasaran dengan kabarnya saat ini. Sosok Serda Ucok pernah terlihat pada 2021 lalu, di mana pengguna akun Instagram @wahyono.yuniartoto membagikan momen kebersamaan dengan Serda Ucok. Dari foto tersebut yang terlihat di sosial media, sontak foto tersebut ramai dan jadi bahan perbincangan warganet. Dalam foto tersebut, pemilik akun @wahyono.yuniartoto duduk bersebelahan dengan Serda Ucok di tangga depan pintu dan Serda Ucok tersenyum dalam foto tersebut. Diketahui foto tersebut diambil di Aula Satya Kartika, berada di Kodim 0703 Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman nomor D1 Cilacap. Meski tak menggunakan seragam TNI, netizen tetap mengenal sosok Serda Ucok. Dalam postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak yang mengaku rindu dengan sosok Serda Ucok. Ini mah sama-sama pemburu ya. Hanya saja satu aksi bela sahabat, yang satunya masih jadi misteri sampai hari ini.